Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera selalu. Baik kawan mahasiswa, di kali ini di desain interior kita akan belajar tentang elemen interior. Dan Anda juga sudah memiliki persepsi yang sama tentang apa elemen interior itu. Baik, jadi elemen interior itu ada 3 ya. Ada elemen dinding, elemen lantai, dan langit-langit ya, atau ceiling. Jadi bentuk ruang yang terjadi ya akan memberikan kesan yang berlainan satu dengan yang lain, baik ke arah vertikal, horizontal, atau menyempit dan meluaskan ruang. Dan ya kesan ini akan bisa ditampilkan melalui elemen interior, yaitu di dindingnya, di lantainya, maupun di langit-langitnya. Ya. Jadi bagaimana kita memberikan kesan ruang ya, baik di dinding, lantai maupun di langit-langit, yaitu dengan usaha memanipulasi kesan. Kok bisa? Nah, bisa saja karena kita memiliki daya kreativitas, bagaimana mengembangkan desain-desain interior itu ya, sesuai dengan tujuan, sesuai dengan tema maupun sesuai dengan kebutuhan ruang itu sendiri. Nah, yang pertama elemen interior adalah dinding. Dinding ini tentu saja memiliki persepsi bahwa ini menjadi elemen pembatas, ya, pembatas gerak, pembatas visual, ya, antara ruang satu dengan ruang yang lain. Dan ya dinding ini dipersepsikan sebagai elemen yang berdiri atau berbatasan secara vertikal. Nah, sesuai dengan definisinya bahwa bagian dari bangunan yang dipasang secara vertikal dengan fungsi sebagai pemisah antar ruang, baik antar ruang dalam maupun ruang dalam dengan ruang luar. Ini adalah definisi dinding. Ini adalah salah satu contoh dinding ya, yang memiliki fungsi sebagai pembatas secara fisik, namun secara visual ini tidak terbatasi. Nah, ini bisa diakomodir dengan material kaca transparan. Mengapa saya mengatakan transparan? Karena ada juga kaca yang tidak transparan, yaitu kaca drum, kaca yang di finishing dengan stiker, ya, sehingga secara visual tidak bisa dilihat, gitu. Tetapi dengan menggunakan kaca bening, maka secara visual bisa dilihat, ya, tidak terhalangi. Namun secara fisik terhalangi. Ini juga bisa dikatakan sebagai elemen dinding di sini. Nah, jenis dinding ada 3. Untuk jenisnya yaitu dinding struktural, ya, adalah dinding bangunan ya yang biasa kita lihat ya. Biasanya kita melihat tukang itu membuat dinding dari batu bata, dari batako ya. Kemudian dari kayu papan ya, biasanya ini dinamakan adalah dinding struktural karena memang dipasang yang menyatu dengan struktur bangunan itu, yaitu menyatu dengan elemen kolom ya, menyatu dengan elemen slope ataupun elemen-elemen balok yang lain. Ini dinding struktural ya, sehingga ini lebih kokoh ya. Kemudian yang kedua adalah dinding pembatas. Nah, ini mungkin berbeda ya dengan struktural, karena struktural itu tidak hanya sekedar pembatas gitu kan, tetapi dia memiliki daya dukung struktur ya, termasuk penyaluran gayanya atau beban dari atap hingga ke fondasi. Namun untuk dinding pembatas ini biasanya lebih relatif fleksibel ya, jadi lebih ringan, dia tidak memiliki fungsi sebagai pendukung struktur bangunan ya, tetapi lebih kepada dia membatasi antar ruang saja berdasarkan zona-zona fungsi ruangnya. Yang ketiga ada dinding penahan. Ini memiliki fungsi yang lebih besar lagi. Biasanya kalau nanti di struktur bangunan tinggi ya, itu ada yang namanya core ya, ada yang namanya bearing wall ya. Dia justru sangat membantu ya dalam dominasi dominasi dalam mendukung struktur ya yang ada dalam bangunan tersebut. Ini sehingga potensinya sangat besar ya, jadi perhitungannya sangat lebih rumit. Yang paling ringan adalah dinding pembatas saja. Ini bisa berbatas dalam
kecil maupun dalam skala besar, baik penuh maupun sebagian. Nah, ini di dinding pembatas. Nah, ini dari fungsi kenyamanan kesehatan ya dan keindahan, keamanan ya. Ini sebagai pembatas ruang, memiliki sifat privasi ya dalam skala, warna, struktur, tekstur. Sebagai peredam terhadap bunyi baik dari dalam maupun dari luar ya. Sebagai pelindung terhadap gangguan dari luar. Sebagai penahan radiasi, sinar atau zat tertentu ya, seperti pada ruang radiologi, ruang operasi, lab dan lain-lain. Dinding juga memiliki fungsi sebagai ruang artistik tertentu. Jadi kalau kita bisa mendekor ya, ini bisa dicontohkan banyaknya atau beragam wallpaper ya, sesuai dengan keinginan Anda, sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan estetika yang ingin dibentuk, silakan. Ini sebagai artistik tertentu. Kemudian sebagai pembentuk ruang, menambah keindahan ruang ya, dan point of interest. Jadi point of interest itu semacam sudut tertentu yang memiliki daya tarik yang lebih ya daripada elemen-elemen yang lain ya. Ini fungsi dinding ya. Kemudian sebagai fungsi konstruksi ya, sebagai pembatas dan penahan struktur, nah, seperti dinding, seperti lift, reservoir dan lain-lain. Ini fungsi struktur atau fungsi konstruksi. Kemudian sebagai pemikul tadi ya, retaining wall, bearing wall ya. Sebabnya konstruksi harus kuat ya dan kokoh agar mampu menahan beban superstructure, bebannya sendiri serta beban horizontal. Jadi ini malah justru dindingnya sangat kuat struktur ya untuk menahan misalnya guncangan gempa, terpaan angin ya. Kemudian nanti kalau ada hujan, ada badai, dia harus juga bisa menahan itu semua. Kemudian ada beban dari atap ya yang disalurkan ke dinding hingga ke fondasi. Ini bagian dari fungsi konstruksi. Kemudian secara konstruksi juga ada sebagai pembatas atau partisi. Karena beberapa fungsi dinding yang dikaitkan dengan konstruksi biasanya ada struktur yang terkait ya, antara dinding dengan elemen yang lain. Misalnya ada kolom dikaitkan dengan fungsi lantainya, dikaitkan dengan balok-baloknya. Nah, ini juga bagian dari dinding ya, meskipun ini fungsinya adalah sebagai partisi ya, partisi yang membatas secara visual ketika salah satu seorang duduk begitu, dia tidak bisa melihat ya, seseorang yang lain di baliknya. Ini juga dinding ya, dinding satunya adalah dinding transparan yang berupa kaca besar ya, tetapi secara fisik dia membatasi, meskipun secara visual dia tidak membatasi. Di sisi lain juga ada dinding sebagai point of interest ya, sebagai media untuk presentasi ya, dinding itu disetting sedemikian rupa sehingga bisa digunakan sebagai media presentasi di situ. Kemudian yang dinding di sebelah kanannya itu adalah sebagai partisi ya, yang membedakan antara ruang rapat dengan ruang-ruang yang lain. Ini contohnya. Ini sama dengan yang pertama tadi, yaitu memiliki visual yang transparan begitu. Nah, ini diberikan stiker buram gitu ya, aslinya memang jernih semua, jadi secara visual tidak terhalangi, tetapi untuk menjaga sedikit privasi begitu sehingga tidak seperti akuarium gitu ya, ya pandangannya di titik-titik tertentu itu dilapisi kaca lapisan buram, stiker buram untuk menghalangi pandangan secara langsung. Ini juga bagian dari dinding. Bahkan sebagai artistik tertentu ya, kalau tadi saya menyebutkan wallpaper itu adalah bagian artistik, tetapi dia secara dua dimensional ya. Tetapi bisa juga dinding itu di-create sedemikian rupa ya sebagai elemen yang tiga dimensional ya, sebagai elemen artistik. Nah, seperti ini adalah contoh artistik ya, pembatas ruang, biasanya di ruang-ruang pamer ya, di galeri, di museum. Ini juga sebagai dinding sebagai expose ya, di expose demikian rupa, ini juga bisa dikatakan untuk pembelajaran ya, pembelajaran bahwa ada jaringan utility yang ditetapkan di sini, bagaimana sambungan pipa, bagaimana sambungan jaringan-jaringan utilitas yang lain, ataupun ini memang kebutuhan yang praktis ya, sehingga ketika
jaringan-jaringan ini diekspos, maka ketika ada kerusakan, perbaikan atau pembenahan itu bisa lebih mudah bisa dilakukan daripada harus tertanam di dalam dinding, langsung saja diekspos. Dinding juga bisa sebagai artistik yang hidup gitu ya. Seperti ini ya, pembatas dindingnya itu berupa akuarium di dinding besar begitu ya. Ini juga bisa menjadi hiasan yang hidup ya. Tidak hanya pasif tetapi juga aktif. Nah, kalau zaman dulu kita sudah melihat yang wajar seperti ini, bahkan di kampung-kampung juga masih ada dengan elemen-elemen tradisional, misalkan dari bambu ya, seperti gedek, yang kemudian ditambah juga dengan elemen-elemen pendukungnya seperti jendela, kayu ya. Ini sudah sangat lazim. Ini juga dinding begitu kan, dengan karakteristik yang khas ya. Ini juga dinding meskipun seperti ini ya, dinding banget gitu ya. Jadi ini membatasi visual ya, bahkan secara visual ini terbatasi, tidak hanya secara fisik tetapi secara visual. Ini dinding yang khas ya. Ini mungkin tempat Anda masih ada ya, yang berada di desa lunglap gitu ya, dengan fungsi yang sangat cepat ya, yang di bawah siap menangkap ya. Baik, elemen yang kedua adalah lantai ya. Lantai ini kalau kita melihat lantai, kita akan mengarah ke elemen yang paling bawah ya. Nah, di situ kita lihat ya, warna-warni kayak bars, kode gitu ya. Ini juga bagian dari satu estetika yang mau ditempatkan di sana. Ini juga macam corak gitu. Ketika yang lainnya memiliki warna solid gitu kan, maka yang bawah dibikin lebih abstrak gitu ya, lebih bars gitu ya, tidak menggunakan warna solid. Ini juga untuk bagian dari kontras ruang ya, sebagaimana kita kuliah yang kemarin, adanya kontras ruang ya. Ketika yang satu sudah solid, maka yang lainnya ada kontras di sana. Definisi lantai yaitu bagian dari sebuah ruang yang memiliki peran penting untuk memperkuat eksistensi objek. Jadi lantai itu harus ada, kalau tidak ada lantai tidak eksis. Kalau tidak eksis dia akan melayang. Ya, kalau melayang ya dia tidak jelas ya, arahnya kemana. Nah, ini fungsi umum lantai, yaitu menunjang aktivitas, membentuk karakter ruang. Jelas karakter ruang itu akan ada di lantai ya. Ketika orang berjalan di atas lantai, maka karakter yang muncul adalah tahan lama ya. Orang tidak ragu-ragu, ini lantainya lembek enggak, kok lantainya kuat enggak, ini lantainya licin enggak, ini lantainya kasar enggak. Maka orang yang berjalan itu harus merasakan karakter itu ya, sesuai dengan material yang kita gunakan. Lantai rumah digunakan meletakkan barang-barang seperti kursi, meja, almari dan sebagainya, mendukung aktivitas ya, berjalan ya. Anak-anak berlari, duduk di lantai dan sebagainya. Nah, fungsi ya, memperindah ruang juga secara estetika, ya, membentuk karakter ruang. Tema, warna, dan image yang ditampilkan dapat mengambil konsep apapun sesuai karakter yang dimunculkan. Macam-macam sekarang lantai ya. Ada yang sekarang kan banyak yang material aslinya itu dari keramik, tetapi bisa bermotif granit, bermotif batu, ya, batu alam, kemudian bermotif batu bata. Ini juga sebagai estetika ya. Nah, ini ada beberapa tema yang muncul ya, ada etnik tradisional misalnya dari material bata ya, kemudian juga ada yang dari kayu namanya parket ya, modern minimalis ya, ini mungkin dari keramik yang KW1 gitu ya, jadi kualitas nomor 1 ya. Kemudian juga ada yang retro dan sebagainya. Bahkan dari batu-batuan yang disusun demikian rupa itu juga bagian dari estetika. Nah, sebagai struktur ya, lantai juga sebagai struktur itu mendukung beban yang langsung dari barang yang dan aktivitas di atasnya. Jadi lantai itu juga tidak hanya indah saja, tetapi lantai itu juga harus mampu mendukung. Kalau nggak begitu nanti retak lantainya atau nanti dasarnya itu bisa patah ya, bisa ya ibaratnya bisa remuk gitu, nggak kuat mendukung beban ya, sama saja ya, lantai itu tidak memiliki fungsi struktur di sana.
Kemudian lantai ya juga memiliki fungsi sebagai jaringan utility kalau di situ. Nah, kalau Anda tahu ya kantor-kantor IT atau lab, kemudian kalau Anda pergi ke misalnya kalau ada kesempatan ya di kantor-kantor e-commerce gitu, mereka kan dasarnya adalah jaringan kabelnya itu banyak gitu ya. Jadi, biasanya mereka sembunyikan di dalam lantai sehingga ada kombinasi dengan kolam ya, kemudian diratakan dengan kaca ya, sehingga orang itu bisa menginjak itu santai ya. Di atasnya seperti jalur ini ya, seperti jalur selokan ya di dalam. Bahkan ini untuk bermain ya. Nah, ini seperti ini adik kita ini bisa bermain-main di atas lantai, injak-injak sembari disco ya di sini. Nah, ini sebagai artistik juga dimunculkan. Ini stylenya adalah style dari parket ya. Dari parket itu kayu yang dipasang, ditata rapat begitu, nanti di finishing ya, di coating ya, biar halus dan rata. Ini stylenya seperti ini. Bahkan yang paling mengenaskan ini lantai alami. Lantai alaminya dari tanah yang dipadatkan. Ini terjadi memang di daerah-daerah yang terpencil ya, daerah pedalaman yang jauh dari pembangunan. Biasanya ini masih ada juga yang seperti ini. Elemen-elemen ruang atau elemen-elemen interior yang terakhir adalah langit-langit. Ini kita lihat langit-langitnya yang tidak sekedar polos, tapi dibuat pola demikian rupa ya, box begitu ya, white box yang ditempel-tempel di bagian atas. Ini juga bagian dari perlakuan untuk menimbulkan kesan tertentu terhadap ruang tersebut. Nah, ini definisi adalah elemen interior yang berada di bagian atas dengan peran menaungi fungsi-fungsi yang ada di bawah. Jadi menaungi ya, yang fungsinya yaitu sebagai pembatas antara ruang atap dan ruang aktivitas di bawahnya, kemudian sebagai kesemrawutan dalam ruang atap ya, seperti simpang siurnya, konstruksi. Jadi kalau kita lihat plafon kita itu, coba kita lihat sekali-sekali kita naik ke plafon, mesti ada jaringan kabel lah, kemudian ada beberapa yang digunakan sebagai gudang di atas ya, kemudian ada pipa-pipa mekanikal elektrikal ya, kemudian juga sebagai penahan panas ya. Kalau kita naik di atasnya plafon itu kan panas, jadi dia sebagai peredam. Jadi kalau rumah tidak ada plafonnya, biasanya itu panasnya dari atap itu langsung mengena ruang yang ada di bawah, sehingga tidak nyaman. Nah, dengan adanya plafon ini minimal ada peredam di situ ya. Kemudian sebagai pelindung aktivitas, sebagai pembentuk ruang. Jadi sangat banyak ya bentuk-bentuk plafon ya, seperti langit-langit bis begitu ya, dibuat stepping ya. Ini contohnya ya. Ini disesuaikan dengan style ruangnya, karena ini ruang rapat memanjang begitu, maka karakter yang dibentuk oleh langit-langit atau ceiling ini itu formal juga. Coba Anda lihat antara keterkaitan meja ya dengan langit-langitnya. Ini sesuai, harmonis, terjadi harmonisasi di sini. Kemudian di atas juga ada lampu-lampu yang ketika dinyalakan maka akan tepat menyinari di tengah-tengah meja itu, yang menjadi sumber pencahayaan ketika rapat berlangsung, ketika cahaya dari luar kurang. Ini juga langit-langit ya, dia lebih mengalah gitu, karena ini dia memilih kontras ketika material-material yang lain ini tampak kuat gitu, maka dia cenderung dibuat netral. Ini juga sesuai dengan stylenya ya. Ada beberapa yang disesuaikan, yaitu ada elemen-elemen penggantung di sini, ada lampu, kemudian ada semacam balok artifisial untuk menyembunyikan lampu reflektor gitu ya. Ini dibuat dengan rupa sehingga sesuai dengan tema. Nah, ini juga langit-langit menjadi sarana utilitas. Kalau kita lihat di coba Anda ke mana itu, ke hotel begitu kan, ini biasanya plafonnya rendah-rendah karena memang atasnya itu digunakan sebagai jaringan utility ya, baik AC, ada kabel listrik, kabel komunikasi,
atau jaringan apapun ya, jaringan air bersih, ya, air kotor itu biasanya ada di atas plafon. Maka kebutuhan ruang yang cukup besar, ya, maka dengan konsekuensi bahwa jarak antara lantai dan plafon itu biasanya lebih rendah lagi, ya, meskipun tidak sampai kita berjeduk gitu ya, kita menyentuh tapi cukup rendah. Nah, isinya seperti ini di atas langit-langit. Nah, ini salah satu jaringan AC ya, ada lampu, ini Anda lihat ya. Ada box khusus begitu ya di jaringan langit-langit ya, karena dia merupakan saluran AC. Ini juga bisa dibuka begitu ya secara transparan langit-langit kita yang nembus dengan atap ya, dan atapnya itu transparan pula sehingga cahaya langit bisa menembus sampai ke bawah. Ini juga akan menjadi ide kita untuk memasukkan pencahayaan alami secara langsung ke dalam ruang dalam kita. Langit-langit seperti ini pada zaman dahulu ya, memang karakternya anyaman ya, seperti ini. Ya, biasanya ini strukturnya nanti memakai bambu ya, bambu ditaruh di pinggir pipa, kemudian diikatkan atau dipakukan ke dalam ikatan bambu yang ada di atasnya sebagai rangka. Nah, kira-kira itu yang kita pelajari tentang elemen interior ya. Semoga bermanfaat dan Anda semoga sukses ya. Demikian kuliah hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.